warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Saudara sekalian, semoga Allah selalu melindungi kita, selalu memberi rahmat kepada kita. Tidak terasa kita sudah seminggu dari tahun 1445 Hijriah. Minggu kemarin tidak belum memasuki tahun baru 1469 Hijriah. Sekarang sudah berada di dalam 1466 Hijriah. Kalau 1446. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mereview kembali kehidupan kita, seolah-olah kita itu berada dalam dunia ini masih panjang. Ternyata menurut Sayyidina Ali, seorang sahabat Rasulullah SAW, khalifah yang keempat, adalah dunia ini adalah meninggalkan kita. Dunia meninggalkan kita, dan akhirat menyongsong diri kita. Ya, jadi akhirat itu menyongsong kita, dunia itu akan kita tinggalkan. Artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Ternyata kita ini pulang kampung kita itu adalah selama-lamanya. Kalau dunia ini hanya sementara, kita ini pulang ke kampung akhirat yang selama-lamanya. Itu menurut khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam rangkaian itu juga disebutkan dunia ini tempat beramal. Ini sudah sampai Rasulullah. Dunia ini tempat beramal dan tidak ada hisab, tidak diperhitungkan. Tapi kampung akhirat itu adanya hisab, tidak ada amalan. Jadi kalau Bapak mencita-citakan nanti saya beramal di akhirat, tidak ada, tidak ada. Di dunia inilah kita akan beramal. Amalan kita, Bapak dan Ibu, jangan kemudian ditolak ukur dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian amalan kita menjadi tolak ukur? Allah memberikan suatu firman-Nya bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Ini sekarang Bapak-bapak ini lagi ujian. Tinggal ujiannya ini kita lulus atau tidak. Soalnya di situ. Jadi kita itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Satu, dunia ini adalah meninggalkan kita dan akan menyongsong kita. Kemudian yang kedua, dunia ini tempat beramal, tidak ada hisab, tapi kebalikannya di akhirat ada hisab, tidak ada amal. Kemudian yang ketiga adalah tadi saya sampaikan, kita hidup di dunia ini adalah ujian. Sekarang ujian kita, Bapak dan Saudara sekalian, adalah suruh duduk di masjid. Ujian itu, Pak, kaitannya apa Bapak dan Saudara sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai triggernya saja. Kenapa sering saya sampaikan bahwa duduk di masjid itu nilainya luar biasa. Itu di masjid. Satu, duduk di masjid ada niatan pertama. Satu, ketika kita masuk masjid maunya itikaf, nilainya luar biasa. Ketika kita datang sholat sunat keluarga, kita mau mendarat masjid dan pahalanya luar biasa.
Maka Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersama-sama untuk terus-menerus mengejar apa yang dikategorikan oleh Allah sebagai amal soleh, yaitu amal soleh itu amal yang mencocoki atas perintah Allah dan Rasulnya. Apa saja itu harus dilakukan. Jadi kalau kita berangkat dari masjid itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, siapa saja yang bisa berwudu atau bersuci di rumah, kemudian menuju rumah-rumah Allah, kalau maka setiap langkahnya itu diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Begitu masuk ke masjid, kita di sini diberi doa jalan. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Kita ini begitu masuk itu, ya Allah, bukakan rahmat Allah. Rahmat Allah itu ya di dunia ini Pak, itu rahmat. Lalu nanti di akhirat itu namanya rahmat. Kasih sayang Allah di dunia ini ya namanya rahmat. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, inilah yang menjadikan kita bangga menjadi orang yang beriman. Jadi apa saja yang kategorinya itu perintah agama, tidak ada yang sepele, semuanya luar biasa. Nanti malam saya gambarkan kepada kawan-kawan di atas itu Pak Merimin, Pak Ditaruh, andaikan Allah itu memberikan pahala itu nyata langsung betul-betul di dunia ini, rumah kita nggak kuat untuk nyimpan pahala. Nah, kalau rumah kita nggak siap, anak-anak kita gimana? Maka karena rahimnya Allah, maka nanti dibuatkan khusus dibuatkan oleh orang-orang yang beriman di surga. Satu orang Pak, itu dalam hadis yang kemarin kita pelajari itu punya tanah, punya istana sebesar dunia dan bisa dilipatkan 10 kali. Maka kalau tadi orang yang banyak, contohnya apa namanya, soal pacar, pahalanya itu dunia selisihnya, itu nanti kita dapatkan dia berada itu nanti rumah kita mampu menampung itu semua. Tapi kalau di sini, ya kan itulah kesementaraan kita. Udahlah, nggak apa-apa, rumah kecil, rumah ini tidak apa-apa. Yang penting ada iman di dalam hati. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, jangan berkecil hati sebagai orang yang beriman. Namun demikian Bapak dan Saudara, bagaimana kita menjaga iman itu adalah salah satunya selain amal-amal tadi, salah satunya adalah berdoa. Doanya apa? Doanya yang sering kita sampaikan dan juga pernah dibacakan oleh Pak Ditaruh, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik ada ala dini. Ya Allah, tetapkanlah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini menjadi orang yang selalu taat kepadamu atau selalu berada di dalam agama. Nah, ini doa seperti apa maknanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ala taatik. Kenapa Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang masalah hati? Hati itu prinsip dasar hati itu adalah bolak-balik. Kadang-kadang taat, kadang-kadang setengah taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang macam-macam. Nah, ini hati kita, maka kita mohon kepada Allah untuk menstabilkan hati kita. Kadang-kadang masih malas, kadang-kadang menghati Quran tidak pernah, kadang-kadang apa. Nah ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah hari ini bahasan kita adalah tentang hati. Doa yang disampaikan Rasulullah SAW untuk kita amalkan adalah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini untuk tetap taat kepadamu.
intinya itu. Pak bahasa Arabnya nggak tahu semua bahasanya, pokoknya minta intinya itu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini untuk tetap berada dalam ketaatan dan dalam agama kami. Nah ini yang perlu saya sampaikan, karena bahasa ini adalah bahasa tentang hati. Baik Bapak dan Saudara sekalian, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali bahasa ini. Hadis yang ke-6 dari Nu'man bin Bashir, yaitu hadis tentang halal dan haram itu jelas, nyata, terlihat. Antara keduanya itu namanya syubhat, bahasa kita abu-abu, masih abu-abu. Kalau apa haram, tapi ada. Allah dan Nabi Muhammad SAW memperingatkan jangan suka bersinggungan dengan hal-hal yang syubhat. Nanti bisa-bisa jatuh ke dalam keharaman. Ini kemarin sudah. Nah, sekarang lanjutannya Bapak dan Saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah Nu'man bin Bashir, dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Allah sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nu'man tadi bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu nyata, jelas, wa inna harama bayyinun, dan yang haram pun jelas, wa bainahuma, dan antara keduanya itu umurun mutasyabihatun, ada hal-hal perkara-perkara yang syubhat. Kalau bahasanya yang meragukan, ini halal, apa ini haram, ragu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan yang banyak tadi, yang meragukan tadi, sebagian besar manusia itu tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang takut kepada hal yang meragukan, faqad istabra ini, maka dia terbebas agamanya. Wa irtihi, dan ke apa namanya? Irti itu ke kewiraannya, kesetiaannya, ke apa? Waman waqa'a, dan barang siapa fi syubhati, jatuh kepada syubhat, wa mu'afil haram, maka dia berarti cenderung untuk jatuh ke haraman. Rasulullah menggambarkan karqa'iyat akhlal iman. Rasulullah SAW menggambarkan seperti orang yang penggembala yang menggembala di sekitar tanah yang larangan. Yusiku ayat ta'awihi, dan kemudian dikhawatirkan akan jatuh ke dalam larangan itu. Ini digambarkan kalau dalam bahasa hadis yang lain disebutkan seperti penggembala yang menggembala kambingnya di pinggir jurang. Maka dikhawatirkan maka akan jatuh kambingnya itu ke dalam jurang. Maka jauhkanlah penggembalaan atau kambing itu di pinggir jurang. Nah ini baru saya nyatakan, ala wa inna likulli malikin, sesungguhnya ingatlah setiap raja, penguasa, tukiman, ada tanah yang terlarang. Ala wa inna Allah, dan ingatlah sesungguhnya larangan Allah itu maharimu, hal yang diharamkan. Pak, saya tidak tahu yang diharamkan ini. Saya perlu taklim, perlu baca, perlu dapat informasi hal-hal yang diharamkan. Tapi hampir setiap kita, khususnya orang-orang yang beriman, tahu mana yang halal, mana yang haram. Baik itu haram secara zatnya, perbuatan yang haram, karena perbuatan atau makanan yang haram, atau hal-hal yang berkaitan dengan perilaku. Ini yang perilaku yang susah, Pak. Kenapa? Karena di sini disebutkan Rasulullah SAW,
Ingat, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam tubuh ini itu mudghatan, ada segumpal darah, mudghah. Idza saluhat, apabila segumpal darah tadi bagus, saluhal jasadu, maka baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah tadi itu rusak, fasadat jasadu, maka rusak tubuh. Kulluhu, semuanya, ala, ingatlah, wahya al-qalbu, dan itulah yang itu disebut hati, al-qalbu. Kalau dalam bahasa jantung hati. Rawahu Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis selanjutnya penjelasan saya kemarin bahwa hati, Bapak dan Saudara sekalian, dimaknai bukan hati materi. Memang dalam bahasa yang disampaikan, redaksi yang disampaikan Rasulullah, mudghah itu adalah segumpal darah, terikat artinya materi. Tapi makna yang lanjutan il ala wa ya al-qalbu, dan itulah namanya hati. Qalbu, Bapak dan Saudara sekalian, itu bukan materi yang terlihat, bukan mudghahnya, bukan hati yang kita pahami bahwa itu adalah hati atau jantung yang terlihat. Sebagaimana akal itu beda sama otak. Otak semua punya kan ya, kambing punya, sapi punya. Kemarin yang kebagian otak siapa? Otak kan sama-sama otak, manusia juga tapi akal beda Pak. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya punya hati, tapi yang punya hati yang dimaksud Rasulullah SAW itu bukan hati yang bukan materi. Adalah kalau menurut Imam Ghazali, pengertian ini saya sampaikan di dalam sadari misalnya yang dimaksud buah yang ternyata bukan. Sama dengan pengertian tadi, otak atau akal. Akal itu otak apa otak itu akal? Tidak ada yang tahu. Kalau kita ternyata syarat yang ada di otak ini konslet, akal kita juga hilang. Bertambahnya umur, syarat yang berada di otak kita itu juga semakin berkurang. Maka apa saja waktunya lama. Apa namanya waktunya lama, mau ingat saja lama. Apakah itu? Ternyata tidak, Bapak Saudara sekalian, sama seperti itu. Akal itu pemberian Allah untuk bisa berpikir. Jadi bukan otak yang kita punya, bukan otak yang kita punya, ada kaitannya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah kemahaluasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kategori hati yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bisa catat pengertian yang Imam Ghazali agar supaya tidak salah dalam memaknai. Imam Ghazali itu mengatakan hati itu yang bukan yang hati yang kita makan, yang kita goreng, yang itu kita punya semua kan. Hewan pun punya, tapi hati yang di sini adalah merupakan sesuatu yang halus, yang bersifat ketuhanan atau disebut latifah robbaniyah, sesuatu yang lembut, yang mempunyai sifat ketuhanan dan ruhaniah, dan juga berbentuk tidak berbentuk. Hati itu adalah sifat yang lembut, yang mempunyai
sifat-sifat ketuhanannya, sifat-sifat ketuhanan, dan juga tidak berbentuk ruhania. Ini saya menjelaskan yang bingung. Pokoknya hati itu bukan hati ini, tapi ada tempat. Disitulah tersandar semua perilaku kita. Maka di dalam penjelasan para ulama bahwa hati itu adalah rajanya, anggota tubuh itu adalah pasukannya. Pernah dengar kan itu? Hati itu adalah rajanya, anggota tubuh yang ada dalam diri kita ini, termasuk panca indera dan gerak tubuh kita itu adalah pasukannya. Kalau saja rajanya itu bagus, maka rakyat anggotanya itu bagus. Tapi kalau rajanya itu jelek, maka perilaku kita juga akan. Dan itu gambaran yang mudah yang disampaikan oleh para ulama. Seperti itulah. Maka Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, apakah itu cukup Pak? Mengetahui bahwa hati itu ibaratnya raja. Kalau rajanya bagus, maka anggota tubuh kita itu bagus. Contoh, ketika kita melihat sesuatu, melihat iman duduk di situ, dilihat oleh mata, kemudian ngomong, iman itu mengantuk, mulut ngomong, mulutnya ngomong karena diperintahnya itu. Yang begitu. Ini semuanya kemudian supaya dalam sampai nyuruh kakinya itu kami. Pokoknya selama raja itu memerintahkan, maka nanti Bapak juga jangan nanya baik bukan pikiran atau akal, nanti saya di rumah itu bahasa kita. Karena mau kaitan akal, hati, kemudian jiwa itu teramat sulit untuk menjelaskan. Saya juga mengajar hati yang itu, kemudian akal, kemudian jiwa, susah untuk menjelaskan. Pokoknya intinya satu, hati itu rajanya, raja dalam tubuh kita. Kalau hati itu bagus, maka seluruh ini gambar Rasulullah dalam kaitan dengan biljazati pun bagus semuanya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, apakah itu cukup Pak memaknai hati itu? Kalau dirujuk kembali Bapak dan saudara sekalian dalam Al-Quran itu membagi hati itu dalam berbagai keadaan. Keadaannya hati itu karena ini bersifat abstrak, ruhiyah, bersifat hal yang lembut, maka dalam Al-Quran secara globalnya juga tidak. Apakah pasal itu pasal tunggal? Tidak tahu kan? Itu saya baca di dalam apa itu saya baca dalam tulisan dari seorang dokter dari Mesir yang mengamati tentang Al-Quran sebagai obat. Saya punya kebetulan dulu saya membagikan. Di sana dibagi apakah semuanya membagi tidak. Jadi hati Bapak dan Saudara itu secara keadaannya dibagi menjadi tiga. Jadi saya supaya jelas Pak. Jadi saya sampaikan tentang hati, definisinya hati qalbun. Ini ada yang memaknai jantung, ada yang memaknai hati. Hati itu sesuatu yang latif. Hati definisinya adalah latifah, Robbaniyah. Pokoknya sesuatu yang lembut, yang berasal dari Tuhan, dan bentuknya adalah ruhaniah.
Pokoknya ditangkap, didapat. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, hati juga diibaratkan raja. Karena itu ada di dalam tubuh kita, maka anggota tubuh itu pasukan atau anak buahnya. Kalau mau pasukan apa? Hati menurut persepsi dalam bahasa Al-Quran ini saya ambil dari pendapat Ibnu Qayyim. Satu, hati yang sehat. Dua, hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, hati yang mati. Kategori kita itu di sini nih Pak. Kalau yang ini mungkin susah. Nih. Jadi persoalan kita itu ada dalam keadaan kita, keadaan hati kita. Hati kita itu berada menurut apa namanya, disorot dari Al-Quran, sorot apa diapa itu, dinilai dari pandangan Al-Quran. Hati manusia itu terbagi menjadi tiga: hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Apa itu hati yang sehat? Hati yang sehat itu hati yang selamat. Bahasa kita pokoknya tidak ada penyakitnya. Di dalam Al-Quran disebutkan Surah itu 88-89, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Besok suatu hari tidak ada manfaatnya anak maupun kata benda itu ada manfaatnya. Keberadaan pada Allah juga ada manfaat besok suatu hari yang ini dan yang kecuali orang yang membawa hati yang bersih. Nah, oke, hati yang bersih, hati yang sehat. Apa hati yang sehat? Kita tidak tahu bahwa itu sehat kalau kita tidak tahu penyakitnya hati. Bapak dia sehat itu gimana? Jangan aku tapi begitu ada sakit, oh sehat itu ternyata. Saya memulainya dari sakitnya dulu, agar supaya tahu bahwa hati kita sehat, apa hati kita sakit. Nah, sekarang penyakit hati kita. Urutannya begitu Pak, bahasanya urutannya begitu. Kita itu nggak bisa menikmati sehat. Kayak apa nikmatnya hati yang sehat kalau kita tidak pernah tahu terkena penyakit. Nah, sakitnya itu banyak Pak, banyak. Ada yang mengatakan sekian puluh ada, tapi saya mengambil sakit hati pada penyakit itu terbesar pada 5-6. Apa itu? Apa itu penyakit hati yang paling banyak? Ketika kita tidak punya penyakit itu, maka kategorinya hati kita sehat. Apakah betul? Maka penyakit hati. Jadi hati itu sekali lagi Bapak dan Saudara sekalian, tadi kita naik apa sebagai raja. Maka penyakit hati yang paling utama itu adalah sombong. Takabur. Apakah kita pernah sombong? Mana sombong?
Baru dia pernah sombong kan? Itu kerjaan saya Pak sombong. Sombong, nah, sombong itu kan ukuran utama. Itu perilaku. Kemudian yang kedua, karena dari sombong itu Bapak dan Saudara sekalian, akhirnya setan itu membangkang dan juga menjadi orang yang dilaknat. Setan itu karena sombong. Yang boleh sombong itu cuma satu kan? Siapa yang boleh sombong? Allah. Yang boleh sombong itu satu, yaitu Allah. Selain itu tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Sombong itu apa? Siapa yang tahu sombong? Sombong ayo. Dia sama Pak ini. Pak siapa? Sombong. Ayo sombong itu apa? Sering kita tahu tapi tidak tahu sombong itu apa. Intinya Bapak dan Saudara, sombong itu adalah meremehkan orang lain, menganggap dirinya itu lebih baik dan meremehkan orang lain. Itulah sombong. Contoh itu adalah iblis. Pertama, iblis itu meremehkan. Dalam Al-Quran ada, dalam Al-Quran juga ada, dalam banyak sekali. Pertama kali meremehkan. Ya Allah, dengan membuat Adam itu dari tanah. Kan kalau saya itu dari intinya api, maka lebih bagus api ketimbang tanah. Meremehkan. Dia merasa dirinya lebih baik dan meremehkan. Kalau itulah sombong. Mereka jadi tahu. Kalau hati kita itu seperti itu, Bapak dan Saudara kepada siapa saja, itulah awal mula dari kekufuran. Kalau ini dibiarkan, Pak, maka hati itu akan menjadi. Kira-kira sombong itu ada di mana? Siapa yang tahu? Sombong itu di mana? Di hati. Maka pekerjaan hati sombong. Dan nanti bagaimana obatnya? Obatnya kan obat nanti. Lakukan obat. Hati kan ada 5 kan. Paling sebenarnya ya. Sombong itu yang pertama. Sombong adalah menduduki rangkaian pertama dalam kategori sakit atau penyakit hati. Apakah itu nomor satu? Banyak pendapat banyak. Maka yang pertama itu akan mengatakan syirik. Inti dan persoalan bukan masalah akidah karena ini penyakit hati, maka saya ambil pendapat yang bapak-bapak bisa memahami, yaitu sombong. Sombong itu dalam Al-Isra misalnya disebutkan dalam ayat 37. Kemudian wujud dan ajib dari kata-kata berbangga diri. Namanya berbangga diri. Ini lanjutan dari awal mulanya. Wujud itu berbangga diri. Kalau nggak ada saya, kalau umpamanya, pokoknya kalau yang itu wujud namanya. Kemudian hasad, dengki. Pokoknya yang ada di dalam itu kira-kira ini ada yang diberikan dengki. Dengki itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengki itu seperti api yang membakar kayu kering. Itu menghabiskan pahala. Dengki itu menghabiskan pahala. Dengki itu asal itu apa ya? SMS lah. Kalau SMS senang melihat orang susah. Atau susah melihat orang senang. Dari dengki. Lanjutan daripada itu tidak hanya sekedar itu, Pak. Kalau sekedar itu aja mungkin masih bisa, tapi ada lanjutannya. Lanjutannya
kalau itu kebaikan atau kebahagiaan atau apapun itu bisa pindah, bisa pindah kepada dirinya. Itu namanya jadi hasad. Ini jadi bahasa hasad. Jadi hasad itu asalnya senang melihat orang susah atau senang melihat susah melihat orang senang. Nah, ini ada kaitannya lagi. Kalau dia senang, kesenangan itu usahakan supaya bisa pindah pada dirinya. Itu namanya hasad. Nah, itu menghabiskan pahala. Kemudian riya. Ini kenapa Bapak dan Saudara saya ambil daripada yang nyata-nyata aja, yang terlihat aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Riya itu apa? Pamer. Ini model kita inilah. Harus saya pun juga terjadi kadang-kadang. Sama juga terjadi. Contoh yang paling mudah itu terkadang saya itu, ya Allah, saya ingin ya Allah sesuai dengan Rasulmu membaca Quran yang baik atau perintah Allah pada saya pun yang sebaik-baik kita belajar dan belajar lama kadang-kadang waktu itu di protes rumah itu ada Pak, kok lakunya ganti? Pak, lakunya ganti kapan? Itu biasanya kan nggak kayak dulu-dulu. Jadi saya berusaha dari Bapak dan perlu dipahami bahwa Quran ada langkah apa ya bahasa ininya irama, ada yang biasa, ada yang macam-macam lah, banyak sekali lah cara membaca Al-Quran. Dan saya berusaha meningkatkan iramanya yang saya baca. Saya berusaha itu bukan sehari dua hari. Dulu saya masih orang kampung yang biasanya kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa ngaji loh. Nanti dia tingkatkan ada irama sofa, irama. Kemudian ditingkatkan irama. Saya membaca dalam YouTube itu sudah itu biasa membaca biasa. Dan itu menurut puas dan membaca berbaca salah Abdul Somad, lagu yang disenangi Rasulullah itu tinggalkan. Maka saya dengarkan, saya cari di ujiannya itu seperti apa. Kemudian ada kalau nggak salah itu mempunyai cuma Al-Fatihah itu saya berpuluh ratus kali kurang lebih 3 bulan setiap hari ditanya saya kadang-kadang kalau proyek saya enakan ini Pak itu bukan sehari 2 hari Pak, itu berbulan-bulan. Nah, semacam itu terkadang Bapak dan Saudara sekalian itu terpenting supaya saya dianggap bagus, baik, ini pamer. Yang saya maksudkan kadang-kadang padahal yang awal dari itu pengen saya atau bacaan itu sesuai dengan yang disenangi Rasul. Tapi terkadang namanya manusia, kadang-kadang biar dianggap itu namanya wujudnya ada, kemudian pamernya juga ada, itu pasti terpenting. Siapapun itu pengen seperti itu. Nah, ini penyakit tadi. Apakah kita semua kita semua pasti kena itu? Bahasa kita adalah wujud dan yang ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Nah, itu bahasa-bahasa yang biasa kita tidak sadar kita lakukan. Awalnya memang bersih, awalnya niat untuk bisa dengar pas pengajiannya kuat Abdul Somad ingin mendengarkan lagu irama Fatihah yang pernah dibaca Rasulullah, yang sering dibaca Rasulullah, kemudian dicontohkan oleh orang Bogor sampai di kemudian
Yang kelima, pada sekalian, contoh-contoh yang lain. Yang kelima adalah fakir, fakir dan tamak. Fakir, bukan fakir, bukan bahasa kita. Nah inilah bapak dan saudara sekalian, penyakit-penyakit hati yang melingkupi kita. Enggak, pokoknya semuanya kita terkena fakir ini. Ini masih banyak sekali bapak dan saudara sekalian. Sebetulnya saya ingin sampaikan. Tapi minimal ada 6 yang saya sampaikan. 1 sombong, kemudian ujub, kemudian dengki, kemudian riya, fakir, kemudian tamak. Fakir bisa dengan tamak. Fakir itu tamak itu apa ya? Apa? Ya, pokoknya tamak dan sebagainya. Nah inilah itu ajarnya di hati, Pak. Maka kalau hati kita itu masih berada dalam ini, maka kita itu belum sehat dari kita. Nah untuk bagaimana cara mengatasinya, insya Allah satu pertemuan lagi. Satu pertemuan lagi saya sampaikan tentang cara mengobati tentang ini. Dan kita bisa mengenal hati yang sehat dan kemudian hati yang mati. Ketika kita sudah tahu tentang penyakit atau hati yang sedang sakit. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian. Jadi kalaulah kita berada di dalam kategori ini, ya itulah kita, itulah kita. Ya, itulah kita itu ya. Sombong pernah, ya pernah, ujub pernah, dan iya. Pokoknya pernah semua lah yang kita lakukan sama. Dan pokoknya seperti itulah. Itulah arti yang terkadang yang berbeda. Insyaallah Bapak dan Saudara sekalian, ini masih kategori hati agar nanti supaya kita mengelola berdoa kepada Allah itu nanti mantap betul, nancap betul di dalam hati. Ya Muhammad sampai roti anak wajib sampai roti anak ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Insyaallah tidak ada banyak jawab. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Sampai pertemuan masih membahas hati. Hari kita tutup dengan doa dan bapak masjid. Allahumma rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.